ini dia minggu terakhir di PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang pertama. Map pertama kita, Vikendi. Kita bakal membuka grup B dan juga grup C dengan map Vikendi dengan arah pesawat yang kali ini terlihat cukup pelit. Dan kita lihat beberapa tim sudah mulai turun juga ke arah kota mereka masing-masing, di mana arah pesawat kali ini kurang lebih 40-60. Tapi masih cukup oke karena menjangkau kota-kota keseluruhannya. Mungkin tim yang turun di daerah Winery, Milnar, Kantra akan perlu nyambung dikit dengan kendaraan yang mereka cari di daerah Castle dan sekitarnya. Cuma untuk mayoritas tim harusnya cukup oke kali ini. Kita lihat circle-nya nih pas, bakal ke arah mana. Karena itu yang bakal menentukan tempo dari permainan di Vikendi kali ini. Dan ternyata circle-nya bakal membuat tempo permainan cukup lambat. Betul, ini udah jelas circle yang ngebuat semua tim bakal bermain dengan tempo yang lebih lambat. Kecuali tim-tim yang mungkin bakal langsung fight di early game. Karena ada beberapa tim yang turun di kotanya dan jaraknya nggak terlalu jauh. Seperti Cosmodrome tuh, ada si Morp, terus di sekitar Cosmodrome juga di arah Coalmine-nya ada Boom. Kalau jalur rotasi mereka sama, mungkin mereka bakal bertemu. Mengingat circle yang menuju ke bagian atas, ini ngebuat tim-tim akan melakukan setup di bagian high ground atau mengamankan compound terlebih dahulu. Betul, kalau kita lihat circle kali ini ya pas, Mount Kresnik menjadi tempat yang mungkin diidamkan oleh banyak tim. Itu high ground, tengah-tengah circle juga, itu bisa membuat kita gampang rotasi kiri ataupun kanan. Jadi mungkin akan beberapa tim nge-kontes area Mount Kresnik. Puncaknya, sekitarnya juga. Ada banyak komponen yang bisa diisi juga dan menambah scrapping lootingnya. Ya, apalagi kita pernah lihat Boom di PMCO, mereka juga bermain dengan strategi yang sama di Mount Kresnik. Mereka mengambil 4 sisi tertinggi dari setiap sudut dari pegunungan itu. Dia pegang, satu orang satu sudut. Itu yang ngebuat semua tim sulit naik menuju ke arah Mount Kresniknya. Betul, meskipun waktu itu Boom turunin langsung di Kresnik. Dengan kondisi mereka lootingnya miskin banget. Sangat-sangat miskin. Dan untungnya ada tim-tim lain yang tiba-tiba naik, tidak menyadari setup dari Boom dan ngebuat Boom malah semakin nyaman. Bahkan mereka tinggal ngeluting tim-tim yang datang ke arah kompon mereka. Itu dia, akankah ada tim lagi yang mengulang permainan dari Boom kali ini? Kita bakal lihat dari tim Siren juga. Mereka tim yang belum dapatin WWCD kali ini dan mereka juga lagi berjuang masuk 16 besar. Mereka pasti berharap kali ini mereka dapat menemukan gameplay yang terbaik mereka. Ya, tapi kalau ngomongin Vikendi, grup B dan juga grup C, sebenarnya ada 2 tim yang perlu kita highlight di sini. Ada bentar, gue inget Victim sama Siren. Karena kan mereka jarak turunnya itu hanya terbagi 1 jalan besar doang. Kalau nggak salah tuh Siren di area Vihar, sementara Victim di arah Mofatra. Dan sering kali kedua tim ini engagement di awal-awal. Mereka selalu kayak ngintip dulu, entah Victim duluan yang ngintip atau Siren yang ngintip. Tapi dalam sejarah per Vikendian, selalu Siren yang ngintip ke arah Victim terlebih dahulu. Mereka pengen memastikan ya berarti Victim ke arah mana, Betul. ataupun kayak udah rotasi belum, baru mereka mau nyusul. Cuma kalau kita ngomong Vikendi ya, taktiknya itu emang gak ada yang terlalu efektif sih. Kita mau main nyisirin pinggir, kita mau rotasi cepat. Intinya satu kalau di Vikendi, ambil compound, jaga compound. Betul, itu makanya ada beberapa turnamen juga yang menghilangkan Vikendi dalam sistem turnamen mereka. Betul. Karena Vikendi sebenarnya mapnya gue jujur, gue suka nih, bagus banget. 6x6 kecil. Dengan prediksi itu bakal ada fight yang intens. Jadi kita nggak bakal boring nontonnya. Tapi dengan ukuran map yang kecil, komponnya juga ternyata banyak. Tapi kecil-kecil. Tapi kecil-kecil, beda dengan Sunhawk. Kalau Sunhawk gue masih demen nontonnya walaupun komponnya banyak. Tapi pergerakan circle-nya lebih cepat dibandingkan ketiga map yang lainnya. Betul, karena kan dari Sunhawk cuma memiliki 8 circle. Betul. Dan Vikendi ya kita ngomong 6x6, iya 6x6, tapi pulaunya itu kecil. Kalau perhatian, kebanyakan di Vikendi itu kelilingnya air semua. Berarti kurang lebih, ini pulaunya segede Sunhawk nggak sih? Kayaknya iya deh. Kurang lebih se-Sunhawk kan? Kurang lebih segede Sunhawk. Kalau kita ngomongin dari ukuran 4x4 sampai 6x6-nya ya. Kan kita ngomong 6x6 kan keseluruhan map Vikendi. Tapi hampir semuanya Vikendi itu air. Makanya kita bilang Miramar itu besar banget. Karena ukurannya sama nih kayak Erangel 8x8. Tapi airnya tuh dikit. Iya, bisa dibilang kayak air cuma dikit. Tapi sementara kita ngomongin air, ada statistika dari seorang GD Fallen kali ini. Dengan 41 kill di rank 45, 9.500 damage di rank 46, juga 8 headshot di rank 49. Pemain veteran juga, pernah mewakili Indonesia ke luar negeri juga, jadi... Dengan nama yang berbeda waktu itu. Iya, cuma mukanya sama. Mukanya sama, betul. Hijrah dari NFT menuju ke Genesis Dogma. Tim didikannya Bang Pen ya. Ya, mereka makanya jago main luar zona. Karena Bang Pen biasanya nge-troll orang di luar zona. Betul. Oke, dari Genesis Dogma yang lebih milih untuk mengambil di daerah Villa. Sebenarnya gue suka loh defensif yang dilakuin sama GD ketika mereka bermain di Villa. Rapi banget, lihat. Satu di middle, satunya di ujung, duanya lagi bakal ambil di bagian ujung lainnya, sementara satu lagi bakal ambil sisi high groundnya. Betul, cuma balik lagi di Villa ya. Mereka perlu mensecure mobil garasi biar mereka juga punya kendaraan untuk keluar dari area Villa. Cuma sementara Villa ini emang jadi tempat tabrakan banyak tim sih. Kalau circle menuju ke arah Villanya, itu ramai banget. Itu mereka harus memastikan bahwa mereka bisa mengkontrol area tersebut. Karena kan Villa gede.
banyak gedung-gedung yang dapat digunakan untuk cover juga, jadi mereka harus menjaganya. Dan keputusan yang luar biasa dari tim Bonafide kali ini sepertinya akan mengutamakan Dacia. Maunya apa sih? Dihalangin gerakannya. Dihalangin. Oh, ini ternyata tujuan menyorot ke arah Dacia-nya ya. Ada statistik dari jersey 40 kill, 7.630 damage, 9 headshot, dan ada M4 AWM. Favorit weapon dari jersey. Bukan kayak Ramones ya? Ya. S12K Winchester. Itu udah nge-troll banget sih. Kalau udah diomongin kayak senjata favorit itu tuh senjata favorit, tapi pas disorot ternyata dia nggak pegang itu tuh kayak wah nih orang nge-troll banget. Iya. Ya. Kalau Pasta kan Scorpion kan kesukaannya. Wah, gua mah mobil aja gua. Gua usah kasih senjata, gua mobil aja nyetir, gua nyetir. Gue sih senjata kesukaan gue pintu pas. Waduh, karena pintu tuh penting banget ya. Penting banget. Nih, Nanti ntar diklip lagi, dilaporin lagi gua. Tapi bisa nggak ya pintu cabut bawa? Nggak bisa, Pak. Jadi tameng. Oh iya, kalau ada update kayak gitu keren sih. Cuma bisa nahan berapa peluru tuh. Wadaw, baru ngomongin peluru tiba-tiba ada Spavel yang terkena spray dari Aura. Rauses mendapatkan satu pemain boom terjebak di bagian atap berusaha untuk turun. Tapi bakal di set up langsung, dua mobil bakal melakukan push menuju ke arah Boom Esports. Akan langsung mengamankan bagian kompon yang cukup bertetanggaan dengan Boom. Betul banget, Aura menggunakan kesempatan yang mereka buat langsung mengambil kompon depan mereka. Mereka akan langsung face off ya. One on one situation kali ini, satu tim dan harus Spavel bisa di revive. Cuma kayaknya dari tim Aura, mereka mengisi tempat yang langsung berhadapan dengan tim Boom dan mereka akan susah untuk keluar dari lock ini. Betul, karena ini nggak cuma ini doang loh, apa namanya? Nggak cuma memperebutkan slot 16 besarnya, tapi ini adalah perebutan weekly prize pool yang terakhir, minggu terakhir untuk weekly-nya. Itu prize dia, pool-nya. itu dia. Makanya kalau kita ngomong, tim bakal santai ini mainnya. Tentu juga. Nggak tentu juga, bakal ada spray lagi dari sisi yang lain. Bahampas melihat pergerakan dari tim Nara, sudah mulai melakukan spray. Tapi Audrey masih bisa menyelamatkan vehicle-nya. Dan kali ini masih ada pantauan, di bagian belakang. Masih ada pantauan lagi, Audrey tertangkap langsung skop 3 dan bakal terkenakah? Tidak ada damage yang masuk dari Marshall. Kayaknya satu peluru masuk deh, cuma nggak efektif juga, nggak bakal menumbangkan seorang Marshall. Dan sementara waktu tim Ampas bakal langsung rotasi juga keluar dari area Kricas, mungkin menuju ke arah center zone, di mana circle itu mengambil tengah banget dari utara dan juga kiri kanan dari pulau. Ini bisa bakal dari tim Siren, bakal langsung nembak juga ke arah tim GD yang berada di bawah barrier dengan cukup nekat menggerakkan mobil dia kali ini. Chris Picker bakal langsung dipindahkan juga dan akankah mereka coba untuk perang dengan tim GD di awal-awal? Flak baru nembak juga, belum menemukan targetnya dan kedua tim ini langsung ngelock di area perkompaunan dari tim GD. Mobil akan digerakkan, sangat beresiko, ternyata dari Flak hampir menumbangkan anggota tim Siren. Pergerakan yang sangat-sangat beresiko tapi untungnya nggak menumbangkan anggota tim Siren, langsung meledak tuh mobilnya. Iya, tapi itu udah berasap banget, itu kayaknya satu klip lagi udah pasti bakal meledak. Jangankan satu klip, setengah klip kayaknya bakal meledak itu mobil. Kayaknya satu deh sih pas. 30 peluru ya? Kalau udah berasap kayak gitu kayaknya kurang dari satu klip bisa hancur deh. Mungkin bisa ya? Mungkin bisa, karena kan crispy car. Ya, crispy car ya, tipis banget ya kan. Dari kayaknya baru satu klip dia tembak deh, udah kayak langsung setengah berasap gitu. Yap. Oh ini, satu klip kalau misalkan pelurunya ada miss-miss. Tapi kalau banyak peluru yang masuk, gua rasa setengah klip bakal bonyok juga tuh. Apalagi 40 peluru. Ya, apalagi pakai extended udah pasti bakal langsung duar meleduk ke lobby ya. Masih terjadi fight yang intens antara Boom dan juga Aura. Ken yang bakal menjadi pembuka untuk tim Aura, sementara Boom melakukan setupnya 2-1-1. Godin bakal ditugaskan di bagian belakang, Spavel dan Fokker dalam satu komponen yang sama, dan Ramones di arah rumah yang berbeda. Betul, mereka setup 3-1 kali ini melawan tim Aura yang cukup berdekatan dengan mereka dan ternyata ada yang join the fight juga di atas kali ini tim Nara. Betul. Ini setupnya tim Illuminate dan juga tim BTR. Yes. Ingat gak? Ini gue tahu, ini pertigaan berdarah antara Illuminate dan BTR. Sering banget memperebutkan spot yang ini. Iya betul banget, dimana atas ada bukit. Itu biasanya satu orang suka naik ke atas untuk nge-scope ke arah bawah dan memastikan bahwa komponen kosong. Dan lo inget gak sih, di satelit yang ditempatin sama Nara, pernah ada satu player BTR yang bertahan hidup cukup lama. Nah, di kanannya? Natik. Ini bukan Nara, yang sebelah kanannya pas. Yang di Oh iya. yang PMC Season 1. Yang Natiknya kabur kan. Iya. Terus akhirnya menutup angle dan dia sampai nomor 2 Sampai nomor 2. Itu gue inget banget momennya. Yeah. Oke, dan Nara, Okta langsung mengamankan bagian tertinggi dari kompon yang mereka tempatin. Betul, cuma mereka agak open ya. Kalau dia sampai nembak dan ketahuan, seperti barusan itu, dia ketembak langsung dari dua tim. Aura juga tim Boom yang gak seneng disamperin. Tapi kita ngomong gak seneng, ternyata ada victim yang datang ke arah tim Bigetron. What are they doing kali ini? Iya, dan Banyu sudah kejepit banget posisinya. Di atasnya ada Luxi, seberangnya ada Ryzen, kanannya ada Microbo yang sudah mulai bergerak. Setup perlahan-lahan, bahkan Banyu tidak ingin menimbulkan step sedikit pun. Kayaknya Boom bakal regroup deh. Kalau dilihat dari cara setupnya mereka, vehicle udah mulai diparkirin. Ini udah
tanda-tanda pergerakan ingin cabut atau hanya ingin mengamankan kendaraan supaya nggak ke pick off dan nggak hancur? Kayaknya kita bakal lihat zona kedua sih. Zona kedua banting kemana itu bakal jadi titik pergerakan semua tim juga. Apalagi kalau sampai kebanting ke arah selatan. Ataupun ke kanan ya. Karena Tapi- mereka di sisi kiri kali ini. Tapi circle kayak gini biasanya naiknya ke Cosmodrome lagi. Biasanya. Iya, Pot Fosto, Moncresek harusnya masih masuk ke dalam circle termasuk Cosmodrome-nya juga. Betul, cuma kita lihat beberapa tim sudah mulai bergerak juga sementara waktu ini. Kita lihat kali ini ada beberapa tim langsung mengambil compound mereka juga. Karena baik lagi ya, Vikendi itu permainan compound. Kalau mereka bisa secure compound, itu mereka bakal sangat aman sampai circle-circle akhir. Ya ini dan fight dari BTR sebenarnya wasting time banget. Fight di arah blue zone kayak gini, Fajar bahkan belum bergerak sama sekali. Zuxi udah mulai naik lagi ke bagian atas untuk ngebuka view supaya lebih jelas. Step sudah mulai terdengar di bagian bawah. Banyu belum ada step yang ditimbulkan sama Banyu, dia nggak pengen ketahuan, dia bakal pindah lewat atap. Zuxi ingin melakukan flank kali ini di bagian rumah yang ditempatin sama tim victim. Dua pemain victim berada di bawah kaki Zuxi persis, ingin mencari celah untuk masuk ke dalam rumah tapi masih sedikit kebingungan, dia bakal lompat sedikit menuju ke bagian bawah. Sementara ada Luxi yang sudah mulai menunggu di arah yang lain. Microboy punya angle dan akan segera melakukan setup. 3 setup position yang bakal dilakukan BTR untuk melakukan push ke arah victim. Ya, kita bakal lihat kalian dari tim Bigetron masih mencari celah juga. Molotov mulai dilempar, BTR sudah mulai mengelilingi rumah dari tim victim. Jacket perlu melakukan healing juga, dia udah lumayan sekarat dan hampir tertumbang. Dia langsung menggunakan bandage kali ini, atau nggak first aid. Betul, sementara Fajar masih berada di bagian lantai satu. Bakal ada spray jarak dekat. Kali ini Fajar berhasil diamankan. Satu pick yang baik dari BTR, sementara Banyu belum melakukan covering. Ryzen berhasil diamankan. 2 pemain terpick off, 2 tukar 2. Cisun juga mulai menyusul. 3 tukar 2, bukan hal yang bagus untuk victim. Sementara Banyu tidak bisa melakukan pergerakan yang terlalu banyak karena dia terpisah di jarak yang lumayan jauh. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim BTR juga kenok 2 player mereka. Dan harus langsung nge-revive di tengah-tengah zona kedua. Ini udah lumayan perih nih. Kita bakal lihat kali ini fight antara tim TP dan juga tim Morph kali ini langsung berperang di awal-awal pertandingan. Akankah mereka coba untuk selamat, sementara waktu kita bakal dari tim Morph masih mencari celah dalam pertahanan tim TP yang mengambil compound. Ya, ini bakal di setup 2 tempat yang dilakukan oleh Morph untuk melakukan push ke arah pemain-pemain dari The Pillars. Boboho, Kental, dan juga Genta sudah mulai terpojokan. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Tapi kali ini Jexi sudah mulai memantai ke bagian jendelanya. Belum ada satupun player yang terlihat. Kali ini mobilnya bakal kelihatan, spray langsung dari Jexi. Kali ini menuju ke arah The Crispy Car-nya. Apakah bakal meledak, ditabrakan langsung menuju ke arah open field. Meledak sudah dan berhasil mendapatkan 1 pemain. Free shot dari arah Jexi. Apakah bisa memulangkan 3 pemain The Pillars yang sudah mulai terlihat cukup open field. Tapi Nara bakal join to the fight. Betul, mereka sudah mendekat ke arah tim Morph. Tapi Morph dengan kondisi mereka punya open field, mereka langsung mengelilingi pergerakan tim TP. Bom mulai dilempar juga sama Jexi. Follow up masih agak jauh, jadi Jexi bakal menahan pergerakan tim TP kali ini. Lemparan bom belum mengenai anggota TP dan mereka sudah mulai nge-revive. Tapi di balik smoke, akankah Jexi coba nge-spray through the smoke? Mungkin dapetin 1-2 korban lagi. Ya, mungkin ini angle yang bebas banget sebenarnya. Morph sudah mulai melakukan push 3-1 setup yang mereka lakukan. Jexi bakal menjadi backstepper bagi tim The Pillars kali ini. Bakal langsung di-push sama Zabrol, sedikit memberikan gertakan. Bakal keluar dan granat yang berhasil mendapatkan Boboho. No mercy, mendapatkan 1 dan granat berikutnya mendapatkan korban yang kedua. Bakal di-push dari 2 angle secara bersamaan, 3 angle bahkan hanya menyisakan Kental yang tersisa. Genta bakal langsung dipulangkan, sementara Kental juga bakal menyusul The Pillars menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul banget, bukan awal yang baik untuk tim yang lagi bertengger di posisi ke-16 ya Pas ya. Yes, betul banget. Ini bukan hal yang mereka inginkan. Bahkan mereka hanya mendapatkan 1 poin dari upah main aja. Betul, dan The Pillars perlu banget step up mereka. Di minggu pertama mereka bermain dengan begitu gemilang. Tiba-tiba mereka ngedrop cukup jauh dan kali ini mereka harus bertahan di posisi 16 besar di ujung dari tanduknya. Ya, ini bukan hal yang bagus pastinya yang udah kita bahas dari tadi. Waduh, buka showroom kayaknya untuk Nara ya. 3 jetski dan 1 crispy car. Betul, dan kita lihat kali ini dari penumpukan yang terjadi, itu ada di sisi selatan dari circle. Dan kita bakal kebanting kemana, akan ke Cosmodrome atau ke kiri, ke arah Classic. Dan ternyata masih ke arah center, ini masih mengamankan juga posisi semua tim. Yap. Karena nggak usah pindah semua ya. Bahampas cuma gerak dikit doang. Betul, cuma yang bakal nabrak itu dari tim BFD dan juga ada tim Siren di bawah ya. BFD, Siren, NFT, mereka bakal tabrakan mungkin ketika circle nanti bergerak. Tapi GD masih berada di luar zona, mereka perlu maju dikit. Gue perasan BTR, mereka masih berada di daerah Semen Factory kali ini ya. Ya, Semen BTR Factory. belum bergerak juga. Tapi ini bakal terjadi segitiga perang antara Bonafide, Siren, dan juga NFT. Jarak mereka tidak terlalu jauh, berada di bagian bawah dari circle yang kedua.
masih melakukan engagement antara Boom dan juga Aura. Belum selesai ternyata, perang yang cukup panjang antara Boom sama Aura. Betul, mereka fight dengan kondisi yang cukup panjang dan beberapa tim sudah mulai pincang ya, di mana ada NFT kehilangan satu player mereka, RQ 2, Victim 3 player mereka kali ini. Tinggal kali dari tim Boom masih bertahan juga melawan tim Aura yang saling ngelock depan-depan dengan mereka. Belum ada player yang dipulangkan dari kedua tim ini dan Siren pun sudah mulai maju ke arah Pot Fosto, akan langsung mengisi daerah kota tengah yang somehow ditinggalkan oleh semua tim. Kaget gue. Padahal Pot Fosto merupakan tempat rotasi yang enak banget. Itu kayak painan dia. Kiri kanan itu masuk ke dua pulau, tengah-tengah juga ada jembatan yang menghubungi, dan di bawahnya ada sungai. Jadi ini emang kota yang enak banget rotasi, apalagi bisa di-secure dua sisinya. Ya, ini bakal di-tapping terus. Ryzen tidak terkena damage-nya sama sekali. Masih bakal kendarain mobilnya terlebih dahulu, sementara Zux yang menerima beberapa damage dan berpindah menuju ke arah tim NFT. Mas Gaga running shoot ke arah Gersis Dogma. Bakal ada fight balasan, Valen tidak terdeteksi sama sekali. Mas Gaga harus melakukan healing terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat kalian dari tim NFT masih pelan-pelan mencari celah juga dalam pertahanan tim GD. Di mana mereka sudah lagi berusaha untuk revive teman yang kenok tadi ya. Dan kita bakal dari Fallen berusaha nge-cover juga. Cuma dia bakal langsung mendekat ke arah teman-teman yang mungkin mereka bakal pengen cabut lagi langsung. Dari seorang Banyu juga sudah masuk ke dalam safe zone. Kemudian dia harus bergerak dikit lagi untuk masuk. Tapi ada BFD, ada NFT dan juga Siren yang berada dekat dengan posisi mereka. BTR juga mengambil compound di dalam circle kali ini. Yap, sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Pala Gimpe bakal memantek langsung. Valen bakal flank ke sebelah kanan. Kirinya sudah dijaga juga. Tapi dua pemain dari GD benar-benar terjebak di arah batunya. Pala Gimpe punya angle yang bagus dan pas ke arah dua pemain dari GD. Betul, kita bakal lihat dari Pala Gimpe. Masih nge-lock juga, nggak membiarkan GD untuk bergerak masuk lebih dalam ke arah zonanya. Di mana dua player mereka ini masih berada di luar zona. Baru Valen yang masuk ke dalam zona dan dia langsung bakal bergerak menuju ke arah Fallen yang sudah mensecure area terlebih dahulu. BFD juga bakal bergerak. BTR masih menjaga juga di daerah castle tadi ya. Mereka masih menahan. Tapi Anthem sepertinya sudah menyadari bahwa posisi dari seorang nomor si cukup terlihat dan dia sudah mulai memantau dengan Kara juga kali 4 dia. Yap, perlahan-lahan tapi pasti. Ini Nara mau keluarnya gimana caranya ya? Ada press dari tim nomor 14. Ada Morph di sekitar mereka. Tapi ini balik lagi ke arah Boom dan juga Aura yang belum selesai dalam melakukan fight. Betul, mereka ngelok lama banget ya. Mereka nggak pernah pindah, cuma balik lagi pas. Nggak ada keharusan untuk mereka pindah. Mereka Betul. aman banget. Dan tim yang mendekati ke arah tengah-tengahnya Boom dan juga Aura itu menjadi kayak musuh bersama. Matiin lu yang tengah-tengah gitu kan. Jadi emang kedua tim ini meskipun saling ngelok, dua-duanya juga aman. Asal nggak usah ngepik-ngepik, nggak usah macem-macem. Dan mereka juga nggak bakal mau ngelempar bom. Karena nggak bisa nge-rush juga ke depan. Tapi kita bakal kali ini mereka secure area jembatan. Circle bakal pindah lagi setelah circle yang ketiga kali ini bakal nutup. Dan bakal menuju ke arah Mongkresik dan juga Pot Fosto. Lihat kali ini sudah mulai harus pindah tim-tim yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Aero Wolf masih aman banget. Yang agak susah bergerak nih Ampas dan juga tim RQ. Yap, dan Valen bakal flank sedikit ke sebelah kiri. Akan melakukan fight sepertinya dengan Bonafide. Commit kayaknya fightnya mereka. Bakal komit deh, mereka mau nggak mau harus masuk, dan mereka harus secure tempat di dalam circle. Tapi kita bakal dari NFT juga bakal bergerak menuju ke arah mereka. Akankah terjadi fight kali ini antara GD dan juga NFT yang lagi bersiap-siap untuk maju ke depan? Yap, sudah mulai maju nih. Kan dari Valennya, jadi kebagi ya. GD itu harusnya tadi fokusnya ke arah Nara. Tapi dengan kondisi rotasi mereka yang seperti ini, mereka bakal ketemuan sama tim Bonafide juga dan Zabrol. Berhasil mendapatkan Nara, headshot langsung ke arah Anthem. Apakah ini akan menjadi tanda push dari tim Morph menuju Nara? Atau Morph hanya ingin mendapatkan informasi tim mana yang ada di depan mereka? Betul, sudah mulai ngelock juga kali ini antara kedua tim. Dan banyak banget tim yang udah mulai ngelock di dalam circle kali ini ya. Kita bakal lihat dari tim Boom dan juga tim Aura sudah pisah kali ini. Mereka nggak bakal bertemu, tapi di sisi lain NFT, BTR semua bertemu di sisi selatan dari circle-nya. Ini bakal terjadi fight yang cukup berat. Dan nomor 5 nyempil ada Banyu. Last man standing dari tim Victim masih bertahan juga sementara waktu ini. Ya, dan itu benar-benar main di pinggir tebing dari sungainya. Dia menyusuri pinggir tebing pelan-pelan aja dia gerak, nggak mau sampai ketahuan dan nggak mau jadi ribut. Betul, dan GD kayaknya lebih milih untuk bertahan di arah lower ground-nya terlebih dahulu. Karena kalau mereka naik ada Bonafide, mau ke kanan ada tim NFT, mau naik lagi ke atas ada tim RRQ, dan dia bakal ngintipin dulu. Angle-nya nggak boleh ngelepas tim NFT-nya juga. Karena ketika mereka ngelepas angle-nya dari NFT dan berpindah ke arah lain, belakang mereka bakal kosong banget dan nggak bakal tahu kalau misalkan ada pemain NFT yang melakukan pick ke arah GD. Betul, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan semua tim masih bertahan juga. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari tim-tim yang bertanding, mereka temponya agak lambat. Mereka masih menahan posisi mereka, cuma beberapa peluru mulai dilontarkan juga oleh beberapa tim sekitar. Dan Morph
JXC sementara harus tersungkur ke arah tanah, mungkin tembakan jarak jauh ya. Iya, tadi ada pick dari Nara yang berhasil ngedapetin satu pemain. JXC harus tersungkur sebentar ke arah tanahnya. Nomersi bakal intip lagi menuju ke arah Nara. Audrey berada di bagian kanan, spray! Dan intipan yang salah, dia ngintip ke arah jendela yang dijaga sama dua pemain Nara. Ini luar biasa banget dari tim Nara, mereka berhasil menahan gempuran dari tim Morph. Dan untuk kedua kalinya ada anggota tim Morph yang kena knock sebelum mereka pengen bergerak ya. Dan Ampas juga mulai mengambil ujung dari Mongkresik dan bakal kebanting lagi zonanya kali ini. Cukup jauh menuju ke arah Port Fosso di mana sudah ada 2 tim yang menunggu. 3 tim situ, karena XCN, Siren, dan juga Aero. Boom pindah berarti tadi ya? Boom udah keluar, Boom udah kabur dari kuncian mereka. Dan kita kali ini mulai terjadi penumpukan juga di sisi kiri, di mana ada RRQ, GD, BFD, NFT, Ampas, semua mulai mendekat dan saling bertemu kali ini. Dan ini momennya untuk Siren sebenarnya. Siren butuh banget poin. Kalau mereka bisa mempertahankan kompon mereka dan nabrakin semua tim yang masuk ke arah kompon mereka, gue rasa mereka bisa ngumpulin lebih dari 12 poin kill. Boom sudah kehilangan 2 player mereka, akankah mereka menambah jumlah anggota mereka yang kena kali ini? Kan tinggal 1 player yang masih aktif dari tim Boom. Beberapa tim sudah mulai knock juga, mulai kehilangan anggota mereka dan BTR akan menunggu ujung zonanya. Iya, dia bakal nyayur-nyayurin tim-tim yang berusaha masuk ke dalam circle lemparan granat menuju ke bagian tebingnya. Kali ini tidak memberikan damage, tapi Ryzen flank yang sukses mendapatkan 1 pemain dari Benefight bakal dilempar bom berikutnya. Bakal di-push sepertinya kali ini. Aura juga bakal masuk menuju ke arah pertahanan dari tim Benefight. Ini bukan hal yang bagus untuk Benefight yang sedang mencari poin. Lempar smoke terlebih dahulu, Rose bakal melakukan proning. Ada BTR, Aura dan juga Benefight di jarak yang sangat-sangat dekat. Betul, mereka semua mendapatkan satu area yang sama, hanya bisa oleh beberapa tebing, tapi Red akan join the fight, menembak ke arah tim BFD, menumbangkan 2 player mereka sebenarnya waktu. Molly bakal dilempar menuju ke arah BFD, cuma harusnya nggak kena. Yap, karena prediksinya dikiranya tuh bakal ada orang di bagian atas dari tebingnya, tapi ternyata nggak ada orang sama sekali. Rose harus melakukan setup menuju ke bagian bawah, sementara Morph sudah mengumpulkan 5 poin kill. Rose masih bermain di pinggir-pinggir batuannya, sementara di kiri mereka ada tim lain yang sudah mulai menunggu juga. Ryzen bakal melempar 1 utility lagi menuju ke arah tim Benefight, sementara Zuxi masih berada di arah broken wall-nya. Kali ini semuanya bakal masuk ke dalam sana dan Zulhak berhasil diamankan. Rose masih bertahan, 3 pemain Aura juga masih bertahan, sementara Ken ngapain dia di arah dasianya? Dia kan lagi mencari celah deh di dalam smoke juga. Kita bakal beberapa anggota sudah mulai tumbang. Kings akan tumbangkan bersama dengan beberapa anggota tim Red. Hanya misalkan 1 player lagi kayaknya di luar ujung zona. Tapi Rosesi sudah ditumbangkan. BTR akan melihat untuk rush kali ini dengan mereka ketahui bahwa anggota mereka sudah kena kali ini. Luxi akan maju nih pas. Tabrak aja lah bos, bakal ada spray jarak dekat, tapi kali ini bakal melihat 2 pemain di bagian paling bawah. 2 pulse dari BTR berhasil mendapatkan 2 pemain, ini bakal menyusul. Tidak akan bisa Jaiden menghadapi 3 pemain BTR yang melakukan push secara bersamaan. Ada Ken yang tersisa, jangan terburu-buru. Zuxi berhasil diamankan, tapi Luxi masih bisa melakukan covering fire dan spike. Aura langsung dipulangkan ke arah lobby. Betul, kita bakal kali ini beberapa tim sudah mulai mendekat ke arah circle juga. Di beberapa anggota sudah mulai ke take down. Aura dipulangkan posisi 15, tapi BTR dan kondisi 2 doang yang masih aktif. Dapatkah mereka membalikkan keadaannya? Karena mereka nggak masuk ke dalam zona kali ini. Dari Ampas sudah mulai ketembak-tembak juga, anggota mereka tertahan oleh tim-tim sekitar mereka. Jadi GD yang pengen masuk ke dalam zona juga. Banyu masih bertahan pelan-pelan, tapi kita lihat beberapa tim mulai panik mencari tempat di dalam zona. Ya, Bahampa sudah dipulangkan di posisi ke-14 dan Boom masuk menuju ke arah Port Fosto-nya. Nah, Bahampa masih ada, Pak? Udah. Hah, serius? Masih ada, mereka bertahan. Tadi asetnya keluar. Apa Bonafide ya? Apa gue salah lihat? Kayak tim lain deh tadi. Bonafide ya kayaknya. Bonafide. Tapi kita bakal ganti dari tim XCN juga mulai kehilangan player mereka. Morph lagi berusaha masuk ke dalam zona, tapi GD juga dipulangkan di posisi ke-13. Morph dan XCN bakal bertarung dengan jarak 230 meter ke arah zona, dan zonanya udah sakit banget kali ini. Yap, tapi ini udah mulai merangkak naik dari arah bawah. Kelihatan, wow, bakal ditembak langsung cukup low jaraknya. JXC masih dalam proses melakukan healing, tapi ada covering fire dari arah batu yang lainnya dan tidak terdeteksi oleh XCN. XCN dalam posisi yang terhimpit banget. Kenju berada di bagian sebelah kanan. Morph hanya menyisakan Rensky yang masih bisa bertahan. Dia bakal healing, tapi 2 push dari XCN secara bersamaan bakal melakukan engagement menuju ke arah Morph. Rensky cukup tenang, JXC bakal dipulangkan langsung. Jump shoot mendapatkan Kenju. Tidak ada follow up lagi dari pemain-pemain XCN. Sementara ini bakal ada yang berlari-lari di arah bebatuannya. Reload terlebih dahulu. Rensky cukup tenang untuk menghadapi Ivory yang bakal keluar. Ada proning shoot kah? Tidak ada proning shoot, tapi XCN harus digugurkan. Kontrol map yang bagus dari Morph. Zona akan bergerak juga. Rensky perlu pindah sekarang. Teman-temannya akan tumbang semua oleh zona. Akankah Rensky bertahan atau dia akan mati oleh zona juga? Beberapa tim sudah mulai kehilangan anggota mereka. Banyak yang sudah pincang. Morph tinggal 1 player lagi. Rensky bertahan di zona ke-6. Itu fight yang lama banget dan bener-bener drama banget sih tadi. Ivory
maju, backupnya terlambat banget. Padahal tadi kalau Ivory majunya barengan sama Kenju, gue yakin Morp yang dipulangkan ke arah lobby. Iya. Tapi ya mau gimana, setup yang tidak terlalu rapi yang dilakukan oleh XCN ngebuat mereka harus pulang lebih awal. Karena maju satu-satu tadi pas ya, nggak langsung barengan semua mengejar Rensky, jadi Rensky punya chance untuk ngebalikin keadaan dan Rensky dengan sangat tenang langsung ngebalikin keadaan dengan sangat-sangat baik. Tapi kita bakal ngintip ke beberapa tim yang masih bertahan juga di dalam circle di mana BTR mulai dipantau oleh tim RRQ, di belakang mereka juga ada tim Ampas yang sudah mendapatkan satu gedung dengan 3 lantai warna kuning, itu enak banget posisinya. Dan circle sudah mulai nutup, jadi tim-tim akan langsung berlari. Banyu masih bertahan. Betul. Victim masih bisa bertahan dengan last man standing mereka, tapi posisinya Banyu bisa ketahuan nggak ya sama tim NFT? Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi dia masih healing dulu. Masih healing. Masih dibalik nih, King of Healing dulu kan dia. Oke, King of Healing apakah bakal masuk ke arah Takanome aka Rensky? Kita lihat kali ini, harusnya kali ini dia heal cukup banyak sih. Minimal 1000 dapat ya kayaknya. Kalau dia full healing ya. Harusnya 1000 dapat, tapi kita bakal lihat kan dari tim RRQ dan semua tim lainnya bakal ngelok dulu mereka, nggak akan bergerak terlalu banyak. Dari Banyu juga bakal bergerak berenang ke bawah jembatan. Banyu kayak mengambil tempat yang paling enak nih di bawah nggak jadi pindah lagi circle-nya. Ya dia pindah lagi. Lu baru mau bilang paling enak di circle kan, terus tiba-tiba circle-nya ngebanting ke bagian atas. Dan lagi-lagi ini menguntungkan banget buat Siren. Dan ini waktunya Siren bersinar cuy. Iya, tapi kita bakal lihat beberapa tim sudah akan bergerak dan gue nggak tahu nih apakah keputusan tim RRQ untuk bergerak sekarang bagus atau enggak, karena mereka tinggal berdua dan resikonya gede kalau mereka sampai ketangkep lagi. Boom udah enak banget, tinggal nunggu ujung circle dari tim. Tapi mereka tinggal berdua, Flo. Iya, mereka makanya resiko kalau mereka tadi lari ketangkep kan. Ya bener, mulai BTR. ketangkap kali ini satu anggota mereka drone sudah tersungkur ke arah tanah. Rensky akhirnya ketangkap juga di posisi ke-9. Betul, dan Barir punya angle yang bagus untuk melakukan push menuju ke arah tim BTR. Seenggaknya Siren tahu ada tim lain yang datang dari arah belakang bukit. Betul, tim Ampas juga perlu pindah dan ujung circle pas sudah diisi oleh cukup banyak tim kali ini. Bertahan kali ini dan circle pun sudah kecil banget. Tinggal berapa slot dong untuk masuk ke arah safe zone-nya. Ya, ini angle-nya Luxi bener-bener dijagain sama Sinon. Dia nggak pengen ngelepas angle-nya, Barir bakal menjaga di bagian luar. Dan Sinon mendapatkan microboy, baru dibilang. Satu angle yang tipis berhasil dimanfaatkan oleh Siren. Sinon mendapatkan satu microboy terjatuh tapi masih bisa masuk ke dalam rumah dan masih bisa di-revive oleh seorang Ryzen. Betul. Sementara Zuxi dan juga Luxi berada di arah rumah yang berbeda. Step sudah mulai terdengar, Potato bakal di-spray langsung oleh Spavel. Tapi tidak ada korban dari Airwolf yang terjatuh. Ada tembakan nyasar ke arah pertahanan dari Boom. Boom juga harus bertahan juga. Mereka ada di ujung zona di mana ada BTR, ada RRQ dan juga Ampas yang pengen masuk dalam zona merebut tempat mereka. Tapi mereka dengan kondisi 2 doang, dapatkah mereka keluar dan mempertahankan posisi mereka sementara waktu? Siren dengan 4 anggota mereka juga sangat nyaman, nggak perlu pindah kemana-mana. Dapat bertahan dengan sangat-sangat baik kali ini. Ini kayaknya Boom sama BTR duluan yang bakal fight. Karena stepnya harusnya udah mulai kedengaran sama Boom. Dan Boom harus memperhatikan step yang sudah mulai terdengar. Tapi Barir mendapatkan satu pemain dari tim Airwolf. Hazelnut berhasil diamankan. Circle akan mengecil kembali karena Blue Zone juga sudah mulai semakin mengecil dan memepet ke arah circle yang ke-7. Betul, Mas Gaga sudah mulai masuk ke arah zona juga di bawah dari tim Boom. Kita bakal lihat apakah tim-tim yang lagi bermain dapat mengamankan posisi mereka dan RRQ menemukan satu pojokan yang masih masuk dalam zona. Betul, itu pojokan yang nikmat banget tapi nggak bisa terlalu lama kayaknya. Nempel-nempel doang mereka. Betul, cuma bisa nempel-nempel doang. Udah kayak cicak. Ada tembakan lagi dan Fokker mendapatkan Flippy di bagian luar. Ini bakal menjadi fight yang intens banget karena masih ada tim yang berusaha masuk ke dalam circle. Sementara Banyu masih bisa bertahan dengan cukup nyaman. Tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. Banyu harus keluar dari area defensif yang membuat dia nyaman dari tadi. Betul, healing-healing aja dia. Tapi itu bakal gameplay bakal dipulangkan juga ke arah lobby kali ini. Dimana kita beberapa tim sudah mulai terhimpit oleh zona yang begitu perih. Ini dilema banget buat Fokker. Fokker gak boleh terlalu jauh dari jendela. Karena kalau dia terlalu jauh dari jendela, Boom punya angle shoot ke arah dia. Betul. RRQ punya angle shoot ke arah Boom. Apakah Siren gak ini chance mereka untuk WWCD? Karena mereka dengan 4 anggota mereka, setup mereka juga enak. Mereka tinggal bertahan aja dan ternyata Bong bakal ketangkap oleh seorang Fokker dan bakal ke take down. Tapi circle-nya ternyata berpindah haluan menuju ke arah tim Airwolf. Sementara Bong dan juga Luxi bakal melakukan fight terlebih dahulu. Victim akhirnya dipulangkan dan 10 kill untuk BTR RA. Kayaknya mereka nafsu banget ya pengen dapetin last number 1 ya. Betul. Karena lumayan 4.000, 4 kali 3 12 cuy. $12.000. Lumayan. Lumayan, duit itu. Duit Tahun itu. lalu aja satu bocah udah dapat berapa itu? 1 M. Satunya. Satu orang 1 M. Sekarang? Ini early money di awal-awal tahun. Baru awal tahun. Baru awal tahun. Duitnya udah, waduh. Nggak boleh iri ya, rezeki udah ada yang ngatur guys. Oke, lihat berapa smoke. 10 ada kayaknya di setup smoke yang udah mulai muncul. Untuk circle yang ke-8, RRQ harus finish di posisi ke-7. Sementara BTR masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Sinon menahan di bagian luar. Ada Renalre yang cukup dekat dengan Ray 2000.
Betul, kita bakal Wah, tunggu ini di-push pergerakan duluan. dari BTR. Sepertinya mereka akan keluar dan akan berperang menuju ke arah safe zone yang udah mulai bergerak juga. Dan kita bakal dari Fokker masih menahan juga pergerakan dari BTR. Malah tertangkap Fokkernya kali ini bakal langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Ya, ini bakal menjadi mimpi buruk tentunya untuk Boom yang sudah mulai tertangkap. Hanya Spavel yang tersisa di bagian atas. Free shoot dari Nekozu dari arah belakang berhasil memulangkan satu pemain BTR dan Siren sudah mendapatkan 5 poin kill. Spavel bebas banget, dia bisa nge-shoot ke arah bawah. Zuxi berhasil diamankan tapi dia fokus untuk melakukan healing. Masih ada 2 first aid, belum ditembak sama sekali. Luxi cukup bebas dari arah Spavel. Ini bakal ditembak, harusnya 3-2-1 bakal di-spray langsung oleh seorang Spavel. Free shoot ke arah Luxi dan Microboy pun juga langsung ditumbangkan. BTR selesai di posisi keempat. Dan Boom juga akan pulang di posisi ketiga dengan mendapatkan satu tambahan kill. Kita bakal ada tim Siren dan juga tim Aero yang tersisa kali ini. Kita bakal lihat apakah Siren dapat men-secure WWCD pertama mereka di minggu terakhir. Yes, ini benar-benar minggu terakhir. Hanya Bahampas dan juga Siren. Dua tim yang belum mendapatkan WWCD. Apakah ini bakal menjadi momen Siren untuk menjadi WWCD pertama mereka? 4 pemain dari Aerowolf masih bertahan. 4 lawan 3. Nekozu harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Ya, kita bakal lihat dari tim Siren masih bertahan juga. Sementara waktu Siren 2 RA 2000 masih bertahan kali ini. Dan sudah mendengar step-step dari tim Aerowolf. 3 lawan 3 ya? 3 lawan 4. 3 lawan 4. Siren tinggal 3, Aerowolf masih 4. Karena tadi satu pemain mereka yang knock berhasil di revive. Betul, kita bakal lihat ini dari pertahanan kedua tim. Kita bakal lihat apakah Siren dapat. Oh, granat ini bahaya Masih kill banget. Ini ujungnya. granat yang bahaya Bisa banget. kena Bisa dua dapat nih. 2. Bisa dapat 2. Wah, benar dapat Apa gua dua. bilang? 2 pemain langsung kena dan Nekozu hanya menjadi pemain terakhir. Bakal ada granat berikutnya. Oh no man, ini bakal menjadi 3 bom yang bakal menyelesaikan semuanya. Granat bakal meledak dan sepertinya termakan oleh Blue Zone. Dan lagi-lagi WWCD dari Siren digagalkan. Kali ini oleh tim Aerowolf yang men-secure WWCD kesekian mereka. Gue yang kesel tau gak? Tipis banget, sumpah itu granat pembawa petaka coy, red zone buatan yang sukses Sukses. sukses dapat 2 pemain tadi dari Siren. Siren.